Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat kan? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Hadir semua. Alhamdulillah. Supaya pembelajaran kita lebih diridhoi Allah, berjalan dengan lancar, bisa masuk ke dalam otak, kayak gitu kan ya anak. Jadi lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Helen dipimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, di sini ada yang udah tahu belum? Udah belajar belum semalam? Kita mau belajar apa? Apa aja yang mau dipelajarin? Belum tahu belum. Belum ya. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang budaya atau tradisi Islam Melayu. Apa aja sih yang ada dalam tradisi Islam Melayu tersebut? Sebenarnya banyak ya nak, tapi di sini kita akan mempelajari 4 tradisi atau 4 adat kayak gitu ya. Yang pertama itu petang megang. Ada namanya petang megang, ada namanya lagi Bali Mau Kasai, ada namanya tahlilan jamak, ada juga barzanji. Yang pertama kita belajar yaitu tentang petang megang. Apa sih petang megang itu tuh? Kayak mana sih petang megang itu? Petang megang itu budaya masyarakat Melayu, dilaksanakan di Sungai Siak. Hal ini mengacu pada leluhur suku Melayu di Pekanbaru yang memang berasal dari Siak. Kearifan lokal ini diawali dengan ziarah ke berbagai makam pemuka agama dan tokoh-tokoh penting Riau. Ziarah dilakukan setelah sholat zuhur, lalu dilanjutkan dengan kegiatan utama, ziarah ke makam Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah, yang juga dikenal dengan nama Marhum Pekan. Beliau merupakan Sultan kelima Kerajaan Siak Sri Indrapura pada tahun 1780 sampai 1782 dan juga pendiri kota Pekanbaru. Jadi apa tadi? Petang megang tadi? Ingat ya, petang megang itu budaya masyarakat Melayu yang dilaksanakan di Sungai Siak. Dilakukan setelah kita sholat zuhur, yaitu dengan cara ziarah ke kuburan-kuburan para pemuka agamanya kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang Bali Mau Kasai. Apa sih Bali Mau Kasai itu? Bali Mau Kasai itu upacara tradisional khusus diadakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nih, bentar lagi mau Ramadan kan? Biasanya orang Melayu, adat istiadat Melayu terutama di daerah Riau ya. Di sana kan mayoritasnya Melayu kan yang daerah Riau. Dia itu melakukan Bali Mau Kasai, yaitu upacara tradisional untuk menyambut bulan suci Ramadan. Acara ini biasanya dilaksanakan 1 hari menjelang masuknya bulan puasa. Selain sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan memasuki bulan Ramadan, upacara ini juga merupakan simbol penyucian dan pembersihan diri. Bali Mau sendiri bermakna mandi dengan menggunakan air yang dicampur jeruk yang oleh masyarakat setempat disebut limau. Tahu kan? Tahu. Makanya dinamakan Bali Mau karena dia tuh mandi air limau. Limau itu tuh jeruk kayak gitu. Jeruk yang biasa digunakan, nggak semua jeruk ya nak, tapi ada beberapa jeruk yang digunakan untuk mandi tersebut, yaitu salah satunya jeruk purut, jeruk nipis, dan jeruk kapas. Adapun kasai adalah wewangian yang dipakai saat keramas. Bagi masyarakat Kampar, pengharum rambut ini atau kasai tadi dipercayai dapat mengusir segala macam rasa dengki yang ada dalam kepala sebelum memasuki bulan Ramadan. Jadi diharapkan dengan Bali Mau Kasai ini atau mandi tersebut, kita tuh
menyambut bulan Ramadan dengan gembira, dengan rasa syukur kayak gitu, dan diharapkan kita tuh sudah suci gitu loh nak, tanpa ada rasa iri, dengki, penyakit hati dan yang sebagainya kayak gitu. Kita tuh udah bersih, suci kayak gitu. Jadi kita bisa menyambut bulan Ramadan yang mulia tanpa ada penyakit-penyakit hati dan sebagainya ya kayak gitu. Kita sudah tidak kotor lagi untuk menyambut bulan Ramadan. Karena kan bulan Ramadan itu kita difokuskan untuk beribadah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah kayak gitu kan. Selanjutnya yaitu tahlil jamak atau kenduri ruah. Nah, tahu kan kalian tahlilan, udah sering ini kan, tahlilan kayak gitu. Biasanya ada grup tahlil bapak-bapak, ada grup tahlil ibu-ibu, biasanya setiap hari Jumat lah atau apa, itu biasanya sering dilakukan kan. Nah, tahlil jamaah itu berupa zikir serta berdoa untuk para arwah orang tua atau sesama muslim yang telah meninggal kayak gitu. Selain doa, dilaksanakan juga kenduri. Kenduri itu tahu nggak kalian apa? Nah, ya hampir sama artinya. Tapi kenduri itu kayak kita melakukan kayak menyuguhkan makanan-makanan kayak gitu loh. Kayak misalnya biasanya kita melakukan tahlil itu dibarengi juga dengan kenduri, yaitu masyarakat setempat yang mengikuti itu dia memberikan kenduri tadi, yaitu makanan-makanan kayak gitu. Bukan saja Nena, itu tuh untuk setelah kita tahlil kita menikmati makanan-makanan tersebut kayak gitu. Itu pun kenduri itu tuh sajian menu, nah kayak gitulah kata-katanya tuh, yang bersumber dari sumbangan sukarela keluarga kayak gitu. Jadi nggak dipaksakan untuk kenduri ini kayak gitu. Kegiatan tersebut disatukan sejak berdirinya Masjid Penyangat. Bahkan sampai saat ini kenduri ruah masih dilakukan secara berjamaah di masjid tersebut. Warga Pulau Penyangat, Kota Tanjung Pinang, tepatnya di Kota Tanjung Pinang ya nak, Kepulauan Riau, mempunyai tradisi khas menyambut datangnya bulan puasa kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir yaitu berzanji. Nah, udah pada tahu nih pasti berzanji. Banyak tuh sholawatan yang diambil dari berzanji kayak gitu kan. Pokoknya pasti udah gak ini lagi. Biasanya kalau berzanji ini banyak dilakukan kayak tahlil, kadang ada berzanjinya juga. Hitanan anak bayi biasanya pakai berzanji juga. Syukuran biasanya pakai berzanji juga ya nak. Nah, apa sih sebenarnya berzanji ini? Kita akan bahas di sini ya. Berzanji itu budaya Melayu yang masih dilakukan hingga saat ini. Bahkan pelaksanaannya terus mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi yang ada. Sebagai contoh, penggunaan alat musik modern untuk mengiringi lantunan berzanji dan sholawat. Berzanji menghubungkan praktik budaya Islam masa kini dengan di masa lalu. Selain itu, melalui berzanji, masyarakat Melayu Islam dapat mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sini anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya atau yang belum paham? Silakan ditanyakan kepada ibu. Kita diskusikan bareng-bareng. Bu, Ya. mengenai kita berzanji itu karangan siapa Bu? Baik Helen, tadi Helen bertanya siapakah yang menciptakan, yang mengarang berzanji tersebut. Berzanji tadi. Jadi kalau berzanji itu tidak diciptakan ya nak sebelumnya, itu kayak kumpulan pada yang terjadi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Rasul kayak gitu. Baik itu kan isinya banyak, ada silsilah Rasul di dalam berzanji, ada kayak sholawat untuk keselamatan Rasul, ada untuk kita menyambut kedatangan Rasul kayak yang di Tola'al itu kan masyarakat Madinah menyambut Rasul waktu hijrah kayak gitu ya, dia prosa-prosa kayak gitu, syair itu. Jadi berzanji tersebut ditulis atau dikarang oleh Ja'far Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Al-Barzanji yang berasal dari Kurdi kayak gitu ya, yaitu lahir awal abad ke-17.
tepatnya bulan Zulhijjah 1126 atau Desember 1714. Buku Barzanji terbentuk prosa lirik, terdiri dari 361 ayat dan dibagi 19 bab. Antara bab yang satu dengan bab yang lain diselingi semacam doa dan salawat yang yang berbunyi, harumkanlah wahai Allah dan kuburnya yang mulia dengan haruman yang semerbak dan rahmat dan kesejahteraan. Itu. Terus juga Barzanji itu adalah kitab sastra yang berisi sejarah Nabi dimulai dari kelahiran sampai wafatnya Nabi, kayak gitu. Jadi karangan-karangan kitab sastra gitu dikumpulin dalam Al-Barzanji tadi, kayak gitu. Semua karangannya itu dikumpulin disebut Al-Barzanji karena yang membukukannya tadi, yang mengumpulkannya tadi kan Ja'far ibnu Hasan ibnu Muhammad Al-Barzanji, kayak gitu. Di situ kata-kata Barzanji itu diambil. Ada lagi yang ingin bertanya anak-anak? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Anissa. Bagaimana kalau tradisi ziarah sebelum Ramadan atau sebelum Idul Fitri? Itu bagaimana ya, Bu? Kan tadi udah dibahas kan, ziarah tadi yang pertama, yaitu materi apa itu yang pertama tadi? Ya, petang megang. Jadi kan kayak ini adalah adat ya nak, bukan wajib. Ini adalah adat istiadat kayak gitu. Tapi ini yang berbau Islam karena ini hal yang baik kayak gitu. Ziarah tadi kan hal yang baik karena apa? Isinya yaitu kita mendoakan para leluhur kita, tokoh-tokoh agama yang udah meninggal duluan kayak gitu, sehingga diberi keampunan, diberikan kelapangan di dalam kuburnya kayak gitu kan. Makanya itu dilakukan. Sedangkan itu kan ibarat katanya tidak membawa mudarat kan, karena kita niatnya di situ untuk mendoakan kayak gitu. Itu kan nggak apa-apa, siapapun boleh mendoakan siapapun kayak gitu. Siapapun boleh mendoakan siapapun dan apapun kayak gitu. Yang penting itu masih di jalur yang baik, masih di jalur yang benar kayak gitu. Bisa ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kayak ziarah itu dilakukan pada salat zuhur kayak gitu, setelah salat zuhur kayak gitu. Karena mungkin paginya mereka masih siap-siap dan sebagainya. Kebiasaannya kan kayak gitu kan. Berharap semoga leluhurnya dilapangkan kubur. Tapi kita nggak boleh ya, misalnya kayak kita ke tempat para leluhur kita nih, tokoh-tokoh agama atau orang yang telah meninggal mendahului kita kayak gitu ya. Nggak boleh kita minta, misalnya dulu dia orangnya cerdas, kita ziarah terus minta kekuatan dan minta sebagainya, itu nggak boleh. Itu karena udah termasuk syirik. Sedangkan di sini pertamagang itu dilakukan untuk mendoakan leluhurnya, bukan untuk meminta kekuatan dan sebagainya kayak gitu. Jadi jangan disalahgunakan, karena kebanyakan orang ini salah guna kayak gitu, minta kekuatan, minta kekayaan, minta sebagainya kayak gitu kan. Karena itu sudah termasuk syirik, menyekutukan Allah. Ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada? Cukup, Bu. Cukup. Kalau cukup kita simpulkan dulu ya materi hari ini. Jadi yang kita bahas hari ini yang pertama yaitu tradisi atau kearifan lokal Islam Melayu yang terdiri dari 4. Yang pertama yaitu petang megang, yaitu kayak kita yasinan tadi, ziarah ke kuburan tokoh agamanya atau leluhur. Yang kedua balimau kasai, yaitu upacara tradisional mandi sebelum bulan Ramadan untuk menyambut bulan Ramadan dengan memandikan air limau atau air jeruk yang berupa jeruk nipis, jeruk purut dan jeruk kapas. Dan juga setelah mandi kita diberikan kasai, yaitu wangi-wangian agar kita itu diruntuhkan semua sifat-sifat
penyakit hatinya, yaitu yang iri hati, dengki dan sebagainya. Biar kita menyambut bulan Ramadan dengan keadaan suci. Yang ketiga, tahlil jamak atau kenduri ruah, yaitu kita melakukan doa untuk para arwah-arwah orang tua kita atau sesama muslim yang telah mendahului kita. Setelah itu disambung dengan kenduri, yaitu sumbangan makanan kayak gitu, sukarela dari masyarakat untuk kita makan bersama kayak gitu. Yang terakhir yaitu berzanji, budaya Melayu yang berisikan tentang syair-syair, budaya-budaya yang terjadi pada zaman Rasulullah kayak gitu. Sekarang kan sudah diinovasi kayak gitu, udah pakai alat musik supaya lebih semangat lagi. Misalnya kayak tahlilan nih, sebelum tahlilan kita baca berzanji dulu nih biar lebih semangat lagi kita baca tahlilnya, nggak ngantuk dan sebagainya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurangnya, Ibu mohon maaf. Pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Helen dipimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Doa selesai. Jangan lupa belajar ya anak-anak. Minggu depan kita bertemu lagi membahas materi yang terbaru lagi. Ya, Bu. Hati-hati di jalan. Ya, Bu.